Yesus tersalib. Itu jadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita lihat 1 Korintus 1, 22-24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi kebodohan dan seterusnya. Kami beritakan Kristus yang tersalib. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Kristus tersalib. Bagaimana dia yang dipercaya sebagai Tuhan malah tersalib? Fakta Yesus mati disalib telah menyandung banyak orang sehingga meninggalkan Yesus atau tidak jadi percaya Yesus. Kembali kepada Moko Ginta dalam bukunya yang sama. Dia bilang begini. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, orang lain ia selamatkan. Tapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia, Yesus, menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena dia telah berkata, aku adalah anak Allah. Moko Ginta kutip Matius 27. Ayat ini sangat menarik. Sebab jika Yesus itu Tuhan, tentu dia bisa menyelamatkan diri sendiri dari siksaan dan penderitaan. Dan bisa turun dari salib. Karena pada saat itu juga Yesus benar-benar bisa menyelamatkan dirinya. Pasti para imam kepala ahli Taurat akan langsung percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Jika hanya untuk menyelamatkan diri sendiri tidak sanggup, bagaimana mungkin Yesus menyelamatkan seluruh manusia di dunia? Setiap yang tidak bisa menyelamatkan diri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menyelamatkan diri, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak bisa selamatkan diri dari salib, pasti bukan Tuhan. Berarti salib jadi batu sandungan bagi Moko Ginta, sehingga dia meninggalkan Yesus. Ada seorang Kristen yang namanya Anthony Fatwaf Calvin. Dia Kristen. Dia percaya Yesus mati. Tapi dia memberikan sebuah kesaksian percakapan dia dengan seorang. Ini ceritanya. Aku ini adalah Anthony itu ya. Aku berbincang dengan orang itu selama 40 menit. Pemuda itu memintaku menjawab beberapa pertanyaan darinya. Si pemuda menanyakan, apakah kau mempercayai Yesus? Saya menjawab, ya. Pemuda itu kemudian bertanya lagi, apakah kamu percaya Yesus mati di salib? Saya kembali menjawab ya. Sebuah pukulan telak seperti mendapatkan tinju dari Mike Tyson. Ketika mendengar si pemuda mengatakan, jadi kamu percaya Tuhan mati? Ini dia anggap dapat pukulan telak seperti dari Mike Tyson. Ya, seketika saya terperangah. Menyadari sebuah ironi. Sambil mengakui kebodohan diri sendiri. Saya menjawab, tentu saja saya tidak percaya Tuhan mati. Manusia tidak bisa membunuh Tuhan. Saya lalu berpikir itu sebagai hal yang menarik. Dan apa akibatnya? Akibatnya lihat gambar ini. Dan Anthony pun masuk Islam. Dapat pukulan dari Mike Tyson. Kenapa? Tuhan kok mati. Berarti Tuhan yang mati. Kematian Yesus adalah batu sandungan bagi Anthony. Sebenarnya bagi kita yang belajar baik-baik. Itu sebenarnya tidak jadi batu sandungan. Karena kenapa Yesus tidak menyelamatkan diri dari salib? Karena memang tujuan datangnya untuk naik salib. Tujuan datangnya menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau tidak mau naik salib, sekalian tidak usah datang. Tapi kalau datang, tujuannya untuk mati. Lalu kalau sudah di atas kayu salib, tujuan hampir selesai. Terus memberontak dan turun, ya tujuannya gagal dong. Maka seluruh dunia tidak punya juru selamat. Makanya walaupun bisa menyelamatkan diri, dia harus bertahan dan tidak menyelamatkan diri. Jadi bukan tidak sanggup menyelamatkan diri, tidak mau menyelamatkan diri. Tuhan kok mati? Nah itu Anthony kurang baca Alkitab. Karena di Efesus 2 ayat 15, 1 Petrus 3 ayat 18, Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8 menyatakan Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia. Yesus kan, Allah kan mau menggantikan dosa kita. Kita semua orang berdosa. Upah dosa itu ialah maut, mati. Jadi kalau Allah mau menggantikan kita, Allahnya harus jadi manusia. Kalau tidak bisa mati. Kalau Allah mau mengganti kita, dia harus mati berdasarkan hukum yang ia tetapkan sendiri bagi orang berdosa, yaitu mati. Jadi kalau Allah mau mengganti kita, Allahnya harus mati. Tapi kalau Allah tetap tinggal di surga, bagaimana bisa mati? Maka dia harus jadi manusia supaya kemanusiaannya dibunuh mati. Tapi Tuhannya tidak bisa mati. Kita mengerti. Mungkin banyak orang Kristen tidak mengerti.
Tapi semoga mereka mengerti. Tapi kalau ketidakmengertian itu terus, maka kematian Yesus dapat menjadi batu sandungan bagi banyak orang.